di saat ku merasa sendiri. Kasih-Mu beri damai di hati. Tuhan, Kau yang paling pahami saat tak satu pun bisa mengerti setiap pergumulan hatiku. Ku serahkan hanya kepadamu. Kau selalu ada bagiku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku. Kau selalu ajaib bagiku. Yesus menopang hidupku. Denganmu bahkan ku takut. Kau ada bagiku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu. Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di Gereja Yaya Sakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau selalu baik Tuhan, Kau selalu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, hari ini kami ingin menaikkan pujian dan sembah syukur kami hanya untuk tata-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ibadah hari ini, Kau beserta dengan kami dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Yes, sebab Yesus adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kami menyembah-Mu, Kau penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Dia selalu setia dalam kehidupan kita, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sembah sendiri dengan penuh iman, sama-sama katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya,
Kau lebih tahu. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, yes, amin. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Rancangan-Mu yang terbaik, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami dengan penuh iman kata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Tuhan, Kau lebih tahu dari kami. Kau pulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami berserah, kami percaya Tuhan. Hanya Yesus Penolong yang setia. Kau penolong kami Tuhan, Kau sandaran kami, Kau kekuatan kami. Kau kekuatan hidup kami Tuhan. Kami tak mampu tanpa Yesus di hidup kami. Yesus, kami menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak untuk dipuji. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan pujian hormat untuk Tuhan. Mari sama-sama berbahasa roh. Yesus yang ajaib. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami sembah, kami puji Yesus. Semua di tempat ini tidak ada yang satu pun yang berdiam. Nyatakan puji-Mu, nyatakan syukur-Mu di tempat ini. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan.
Tak satu pun kami di tempat ini yang mampu tanpa Yesus. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kau sandaran kami. Sebab dalam hidup kami hanya ada Yesus. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus di hidup kami Tuhan. Dalam setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Lebih dahsyat lagi sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu. Sekarang kami mau memuji-Mu lebih lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang percaya bahwa Dia besar di dalam kita, katakan haleluya. Jemaat YS Jakarta suaranya. One more time. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Penuh kuasa, yang bekerja bukan aku gagal. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali lagi dengan imanmu katakan, semua musuh gemetar. Loncat buat Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yes. Ini iman kami Tuhan. Imanku penuh kuasa. Amin. Yes, karena Dia yang bekerja, bukan aku agak-agakku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan gagah berani kami katakan, semua musuh gemetar. Come on. 1, 2, 3, go. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang
Kesetiaanmu besar di dalam Tak besar di dalam terbesar di dalam sorak-sorak bagi Dia. lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita bagi Tuhan, katakan haleluya. Woo! Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita dan sorakan. Saya mau dengar suara Yes Jakarta. Let's go. Hey, 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 hey. Sama-sama katakan. Saat untuk melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di terangmu. Say. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran. Say, dan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Lawan suaranya. Hey, 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 hey. Katakan, selalu mataku sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu, dan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Segala umat kita ucapkan syukur sama musik memuji Tuhan. Saya mau dengar suara Yes Jakarta. Say. Biar yang tua tetap muda. Lagu dahsyat. Sekali lagi katakan. One more time. Sorakan lebih dahsyat, katakan
suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Woo! Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata buat setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Sembari memberikan persembahan, saya undang Ibu Tarisa untuk bisa maju untuk memberikan kesaksian pujian di tempat ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk saya bisa bersaksi di tempat sini, di gereja ini. Saya anak kelima dari 10 bersaudara dan saya terlahir dari keluarga Muslim. Bagaimana saya bisa menjadi seorang Kristen? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Pertama, saya karena pergaulan bebas, saya jatuh ke dalam pergaulan narkoba, diskotik gitu. Setelah saya berpisah dengan suami saya menikah dulu sangat muda, umur 18 tahun, dan pernikahan nggak berlangsung lama karena KDRT. Dan waktu itu saya baru mengenal dunia malam, dunia hiburan. Dan di situ saya juga mengenal satu lelaki lagi, dan akhirnya tiap hari saya hanya pergi dugem, Jumat pulang Senin gitu. Dan akhirnya pacar saya juga sampai usahanya bangkrut, waktu itu konveksi ya. Kita pergi terus dan akhirnya dari kita pemakai akhirnya menjadi penjual. Dan dari situ akhirnya waktu singkat cerita pacar saya masuk, waktu itu saya ada anak ya, anak saya 2. Dan akhirnya waktu masuk pacar saya di Lido, waktu itu di Lido dengan artis Semi Samurangkir ya. Dia udah kasih tahu saya jangan berhubungan lagi dengan narkoba. Dan itu makanya pentingnya komunitas supaya kita tidak jatuh ke dalam pergaulan yang nggak baik. Dan di situ akhirnya waktu pasangan saya lagi direhab, saya itu bingung, saya dengan anak 2, saya kos waktu itu di Pasar Baru. Dan akhirnya teman saya yang jual narkoba itu suaminya meninggal karena sakit komplikasi, dan dia malah minta saya, Tarisa tolongin saya, katanya, karena saya mau melahirkan. Waktu itu dia 8 bulan mau melahirkan, dia butuh biaya buat melahirkan dan juga butuh biaya dan juga pakaian baju-baju anak gitu Bu. Akhirnya saya malah berani tawarin, padahal pasangan saya udah bilang jangan mau lagi urusan dengan narkoba. Dan akhirnya waktu saya tawarin ke salah satu bandar bola di suatu diskotik, akhirnya dia bilang mau. Saya bilang kasihan nih, bandarnya istrinya mau melahirkan nggak punya biaya. Dan akhirnya dia bilang oh ya ketemuan. Waktu itu ketemu di rumah sakit Wisada dan ya datang polisi. Akhirnya saya masuk dan ternyata saya buat tukar kepala. Waktu saya masuk, apa yang di pikiran saya? Anak-anak saya bagaimana di kosan? Saya titipin dengan orang yang baru kenal 1 bulan. Bagaimana pasangan saya waktu di Lido? Karena kalau bebas itu saya yang jadi penjamin. Begitu ketakutannya saya. Dan waktu itu akhirnya waktu dari Polres itu diputer-puter ya, polisi minta 100 juta, saya nggak ada uang. Dan akhirnya waktu itu saya dibawa ke Polres, dan saya waktu ketangkep saya membawa data-data palsu, KTP palsu waktu itu karena pasangan saya itu Katolik, dia bikin KTP saya Katolik. Dan waktu saya ketangkep, waktu dibawa ke Polres Barat, dia bilang wah ini Katolik, bawa ke Polda supaya ikut merayakan Natal, karena waktu itu mau malam Natal. Waktu saya dibawa ke Polda, saya nggak bisa ngomong, nggak mau. Karena di pikiran saya cuma anak-anak saya bagaimana, pasangan saya gimana gitu. Waktu saya dibawa ke Polda, petugas bilang ikut ibadah Natal kamu. Saya pun cuma nurut aja, saya nggak bisa ngomong karena benar-benar saya lagi ketakutan banget. Waktu saya disuruh pertama ikut ibadah Natal, pertama kali saya dengar lagu Malam Kudus sunyi senyap.
hati saya langsung getar, rasa ada sukacita yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Padahal waktu itu saya lagi ngalamin ketakutan, lagi pikiran banyak, ingat anak saya bagaimana, pasangan saya gimana. Tiba-tiba hilang, ada sukacita dalam hati saya. Terus waktu itu saya baru benar-benar pertama kali ikut ibadah secara Kristen. Dan waktu di Polda itu saya dalam ketakutan saya itu dengar ada suara, jangan takut. Saya tengok kanan kiri, nggak ada yang ngomong, semuanya lagi fokus dengan ibadah dan nyanyi lagu itu Natal gitu. Jadi saya bilang, siapa, suara di mana? Dia jangan takut, jelas sekali. Waktu saya dalam ketakutan, akhirnya ada pembina rohani Polda tuh, namanya Bunda Sarota, dia langsung peluk saya gitu. Saya ada rasa tenangan gitu, ada rasa tenang. Dan waktu itu waktu Bunda peluk itu, terus saya juga nangis. Saya ingat dosa-dosa saya, bagaimana saya pernah menghina Tuhan Yesus. Saya bilang ke pasangan saya bilang, Tuhan kamu tuh Yesus gondrong, gak ada salon. Tuhan kamu cuma pakai pakaian dalam doang. Saya malu dengan dosa-dosa saya, dengan apa yang udah saya lakuin dulu. Dan singkat cerita, saya di Polda 2 bulan. Akhirnya di situ saya terus ikutin ibadah secara Kristen sampai dipindah di Pondok Bambu 5 bulan. Saya terus ikutin ibadah secara Kristen. Dalam ketakutan saya, keluarga saya menolak saya pas dengar saya akhirnya pindah agama. Begitu bencinya keluarga saya, akhirnya saya menjadi anak hilang, gak pernah ada yang datang besuk. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Dan akhirnya saya pindah lagi di LP Wanita Tangerang. Di sana pun 1 tahun memang saya belum bisa terima dengan kenyataan saya. Saya masih komplain sama Tuhan, kan niat saya baik, saya mau nolong orang yang mau ngelahirin. Saya butuh biaya, saya mau tolongin orang. Saya sampai nggak inget nggak mikirin anak saya demi orang lain. Tapi kata Tuhan kan dosa nggak kompromi, mau tolong dengan cara yang salah, jual sabu. Dan dari situ akhirnya saya waktu itu terus, teman saya juga satu kamar saya dengan seorang hukuman seumur hidup orang Nigeria. Dia bilang, Tarisa, kamu mau nangis sampai keluar air mata darah, kamu gak bakal keluar, kamu udah di penjara katanya. Di situ pun mulai saya sadar. Akhirnya saya berserah sama Tuhan, ya Tuhan saya salah, saya harus di penjara. Dan akhirnya saya berusaha untuk terima kenyataan. Saya belajar berdoa, saya berpuasa. Dan sampai singkat cerita menjelang waktu pengurusannya pun saya bingung. Saya telepon satu persatu, keluarga saya kan banyak ya, saya anak kelima, adik saya 5. Saya bilang, kakak saya mau pengurusan semuanya, gak ada yang mau tolongin saya. Kenapa? Alasan pertama, karena saya pindah agama. Alasan kedua, karena waktu bapak saya meninggal itu gara-gara dengar saya masuk penjara dan pindah agama, itu shock, banyak pikiran dan akhirnya meninggal. Di situ saya gak punya siapa-siapa. Saya cuma ingat firman Tuhan yang bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini saya imanin. Saya berdoa malam, saya puasa, saya bilang, Tuhan saya mau pulang, bagaimana anak-anak saya, saya pengen ke kuburan bapak saya. Puji Tuhan banget, ada kakak saya tiba-tiba datang pas waktu ambil formulir. Dan waktu saya akhirnya bisa pulang pun saya gak punya komunitas, saya bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya main Facebook ya, bikin Facebook. Saya ketemulah dengan Ibu Kori ya, saya bilang, kayaknya ini yang ikut yang pelayanan di penjara-penjara nih. Waktu itu saya ada kerinduan, kok saya kangen menyembah Tuhan, saya pengen beribadah, tapi saya nggak punya komunitas dan belum dibaptis waktu itu. Akhirnya saya ketemu Kak Kori, saya add Kak Kori kan. Nah waktu itu Kak Kori sibuk pelayanan semua penjara-penjara. Kak Kori di Indonesia, dia sampai keluar kota, dia pelayanan penjara. Dan nggak dibales-bales, cuma bilang, oh iya bebas berapa lama, tinggalin nomor telepon. Saya tinggalin, kira-kira 8 bulan kali, dia baru dibalas. Dan waktu itu saya masih nggak punya, karena saya nggak punya komunitas, nggak punya teman. Saya sempat jatuh lagi. Akhirnya waktu itu kan ada sih teman saya kenal di Facebook, dia ngajak saya baptis waktu itu di GBI CK7. Saya baptis di sana, tapi teman saya langsung pindah ke Bali. Saya nggak punya teman lagi. Saya bingung ibadah kemana. Akhirnya saya sempat nakal lagi gitu. Waktu itu Kak Kori itu telepon saya, pas saya tuh udah tinggal di Sunter. Karena kasih anugerah Tuhan ya, saya akhirnya pindah dari kosan, saya tinggal di rumah di Sunter. Dan waktu itu saya lagi sendiri karena saya kesepian, gak punya komunitas, saya lagi pakai sendiri. Tiba-tiba Kak Kori telepon,
halo Tarisa, ini Kak Kori, kamu udah bebas berapa lama? Kurang lebih 1 tahun Kak, kamu masih pakai narkoba? Oh iya Kak, ini baru selesai pakai. Kak Kori langsung, aduh katanya, kamu ya nanti saya panggilin Polda loh, BNN, apa Mabes gitu. Pokoknya saya ada rasa ketakutan itu Parno. Dan akhirnya Kak Kori doain saya. Kak Kori doain saya waktu itu, saya ada rasa merinding gitu dari kepala ujung kaki. Sebenarnya iya, dalam hati saya begitu pulang, saya benar-benar mau bertobat. Kenapa saya jatuh, ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa berdosa gitu. Dengan janji komitmen saya waktu di dalam, saya bilang saya mau masuk lagi ke penjara tapi untuk melayani gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya Kak Kori ajak saya lah ke pelayanan ke penjara-penjara. Dan semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan saudara, belum lama saya itu jadi single parent itu 13 tahun ya, 13 tahun. Waktu belum lama mama saya sakit-sakitan, dia nyuruh saya cepatlah nikah supaya kamu juga ada teman hidup. Kata dia, kamu jadi janda dari masih ABG udah mau STW kata dia. Akhirnya saya ketemu teman pelayanan, teman komsel itu suami saya. Nah akhirnya ya udahlah nikah aja gitu. Pas nikah saya pikir anak saya 2 cowok, saya pengen punya anak cewek. Udah seneng hamil, ternyata hamil anggur dan ternyata harus di kemo. Dan ini rambut saya masih botak, saya masih pakai rambut palsu ya. Saya menjalani kemo itu kurang lebih 1 tahun, bolak-balik rumah sakit. Dan itu saya ngerasa sangat ketakutan, tapi saya berserah sama Tuhan. Waktu dokter suruh saya kemo, saya masih nggak percaya, gelap, semua dunia runtuh gitu. Saya kan cuma hamil anggur, kenapa harus di kemo gitu? Dia bilang ini beta singgihnya tinggi sekali, udah mau ke otak dan ke paru. Saya rasa bagaimana saya mati apa hidup, bagaimana biayanya, bagaimana rambut saya botak, pokoknya bermacam-macam pikiran saya. Waktu saya udah ketakutan banget, akhirnya saya pikir ya udahlah berserah, saya berserah aja sama Tuhan. Apa yang terjadi itu yang kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, akhirnya waktu saya belajar udah terima, saya masuk waktu hari pertama saya masuk ke itu kemo, saya udah lihat rambut botak-botak, saya ada rasa takut. Saya kan pakai BPJS, 1 kamar berlima, saya lihat rambutnya botak-botak, saya butuh kekuatan dari orang gitu. Pas begitu masuk justru harus kuatin mereka, belum apa-apa mereka udah cerita, kamu rambutnya belum botak. Oh iya, nanti saya juga botak. Saya kayak mau ketiga, suami saya udah ninggalin saya. Oh semangat, nanti gak apa-apa, nanti juga suaminya balik lagi, kita doa aja. Ada yang bilang saya udah kehilangan kerjaan, saya begini. Saya bilang saya pengen dikuatin, kenapa jadi harus nguatin mereka gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu ya pilih kita, mungkin kita dimanapun harus jadi berkat, harus mendoakan mereka. Dan kita fokus, jangan ketakutan gitu. Dan akhirnya 1 tahun saya bolak-balik rumah sakit, 1 seri itu nginep 4 hari sama sehari. Jadi kurang lebih 1 tahun tuh saya habis waktunya di rumah sakit. Puji Tuhan saya udah 6 kali negatif dan sekarang tinggal kontrol aja. Semua kita berserah sama Tuhan. Dan saudara, pernyataan dokter memang kenyataan. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Sedangkan kenyataan harus tunduk dengan kebenaran. Maka dari itu saya percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus saya menjadi sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan
kuat untuk menopang setiap kita. Amin. Sama-sama katakan, Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu. saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Katakan, tangan kuat yang memegangku selalu mendukungku